Welcome back everybody to Neutrality Studies today for Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies hari ini untuk pembaruan bersama satu-satunya Larry Johnson. Larry, selamat datang kembali. Terima kasih Pascal. Kamu orang yang sibuk keliling dunia terus. Kamu juga sibuk. Ngomong-ngomong, sebelum kita mulai, kamu kan baru mulai kerjasama dengan Pepe Escobar. Dan sekarang kamu punya kanal baru yang sudah jalan. Ya? Mau ceritain dulu soal itu? Transition Protocol. Ya, T-Transition Protocol. Awalnya kami mulai dengan nama PowerShift, tapi lalu Marco Rubio menelepon Google dan bilang tutup mereka karena mereka ngomong terlalu banyak kebenaran. Jadi, kami akhirnya memulang channelnya. Booted the channel. everybody if you want to follow Larry try the transition Teman-teman, protocol and kalau kalian mau mengikuti Larry, coba deh lihat Transition Protocol. Menurut saya itu luar biasa, dan saya pribadi sangat menyukainya. Diskusi kamu dengan Pepe juga keren banget. Tapi sekarang, ayo kita masuk ke topik utama. Saya benar-benar ingin tahu pandanganmu soal Iran dan negosiasi yang sedang berlangsung. Kebetulan saya lagi di Swiss sekarang. Jadi ya, di dekat sini, di Lucerne. Nah, kamu pernah menulis di Substack, bukan Substack kamu, maaf, di Sonar 21, bahwa kamu punya alasan kuat untuk percaya kalau Iran sebenarnya sedang mengancam akan melakukan ledakan nuklir. Kamu menulis itu tanggal 4 Juni, dan sekarang, kalau nggak salah, tanggal 22. Gimana perkembangannya? Kamu masih berpikir itu benar-benar jadi salah satu opsi mereka? Itu bisa dibilang opsi nuklir mereka ya? Oke. That is their nuclear option. Okay. Not mix the metaphors here. Ya, bukan untuk mencampur-adukan perumpamaan di sini. Kami mengandalkan sumber dari Pakistan, dan Pepe, serta saya cukup tahu siapa orang ini. Jadi bukan seperti seseorang yang duduk di kafe lalu bilang, saya punya pendapat tentang ini. Bukan begitu. Ini adalah seseorang yang terlibat langsung dan tahu bahwa Iran memang mengancam Amerika Serikat. Intinya, kalau kalian tidak mau bernegosiasi dengan jujur dan langsung, mari kini tipu ege sent, sneinember keim krigsbrot dit sit senjata nuklir. Itu memali step and novel ini. That we can do a nuke and that will detonate a nuclear device. Di dalam Iran ya, sebagai coba uji coba itu. Right, and most likely it would not be above ground. Benar, dan kemungkinan besar itu tidak akan terjadi di permukaan, di mana kita bisa melihat awan jamur dan material radioaktif menyebar kemana-mana. Ini lebih seperti pernyataan semacam, pada tanggal 1 Juli, pukul 11 pagi waktu Teheran, kami akan meledakkan perangkat berkuatan 5 kiloton. Kira-kira begitu. Karena kalau begitu, alat pengukur seismik akan mencatatnya. Itulah cara untuk meyakinkan dunia. Ya, akan terlihat seperti gempa bumi pada waktu itu. Tapi sebenarnya bukan gempa. Jadi, menurut kami dari Pakistan, Iran telah menjadikan hal itu sebagai ancaman langsung terhadap Amerika Serikat. According to our Pakistani source, has made that a direct threat to the United States. do you believe that's one of the reasons why we Apakah Anda percaya itu salah satu alasan kenapa pada akhirnya Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman itu, yang kalau dibaca, ya, terasa seperti dokumen penyerahan diri. Dan yang ironis, tentu saja Trump menandatanganinya di Versailles. Tapi saya rasa, hal itu tidak terlalu ia sadari. Nah, sekarang kita sedang berada dalam proses negosiasi ini. Menurut Anda, apakah hal itu sebenarnya ada di benak tim Amerika? at the back of the mind of the American team? I think that was one factor, but actually I think the Saya pikir itu memang salah satu faktornya. Tapi sebenarnya, menurut saya, faktor yang lebih penting adalah krisis minyak yang sedang melanda dunia sekarang ini. Hanya saja, dunia belum menyadarinya. Kita sedang berada di tahap seperti ayam tanpa kepala. Kalau kamu pernah lihat ayam yang baru disembelih dan kepalanya dipotong, ayam itu masih bisa berlari-lari sebentar sebelum akhirnya jatuh dan mati. Nah, kira-kira seperti itu keadaannya sekarang. Sekitar 2 minggu lalu, kabarnya ada sekelompok eksekutif senior di industri minyak yang bertemu dengan Trump. Saya juga tidak tahu apa mendapat pengarahan dari komunitas intelijen atau dari Menteri Energi Wright. Tapi dia diberitahu bahwa ada krisis besar yang akan datang, dan krisis itu tidak bisa dihindari. Looming that is unavoidable. And it gets a little complicated with Dan ini agak rumit sedikit. Semuanya dimulai dari cadangan minyak strategis. Jadi bayangkan ini seperti menabung minyak di bank, yang bisa diambil saat keadaan darurat.
semacam rekening tabungan, tapi isinya minyak. Minyak ini disimpan di gua-gua garam yang ada di bagian selatan Amerika Serikat. Ada 4 wilayah utama tempat gua-gua garam itu berada. Dan yang saya pelajari ternyata bukan satu gua besar, tapi lubang-lubang yang terbentuk setelah garamnya ditambang. Jadi, di setiap lokasi bisa ada 3 atau 4 lubang berbeda di satu area. Kapasitas totalnya sekitar 750 juta barel minyak. Dan saat gua-gua itu terisi, setiap lubang diawasi dengan ketat. Alasan mereka menggunakan gua garam adalah karena minyak bumi tidak bercampur dengan garam, jadi tidak jadi minyak asin. Kalau air yang dimasukkan, hasilnya air garam, dari air tawar jadi air asin. Tapi untuk mengeluarkan minyak itu, saat kita memutuskan untuk memompanya keluar, kita harus memompa air masuk. Minyaknya akan mengapung di atas air. Minyak naik ke permukaan, lalu disalurkan keluar. Jadi kapasitas yang dulu 750 juta barel, sekarang tinggal sedikit lebih dari setengahnya, karena sebagian sudah diambil. Dan saat ini, pengambilannya berlangsung dengan kecepatan sekitar 16 juta barel per minggu. Jadi orang bilang, tapi kita masih punya 340 juta, jadi kita aman. Baik, tunggu dulu. Jadi begini, kalau kamu memasukkan terlalu banyak air ke dalam gua-gua garam itu, guanya bisa runtuh. Dan kalau itu terjadi, mereka nggak bisa lagi menyimpan minyak. Nah, para ahli memperkirakan titik batasnya ada di sekitar 140 juta barel minyak. Di atas itu, struktur mulai tidak stabil. Artinya, sejak sekitar tanggal 15 Juni, masih ada kira-kira 200 juta barel minyak yang bisa digunakan. Tapi di dalam jumlah itu, jenisnya nggak cuma satu. Ada minyak mentah ringan dan ada yang berat. Dan yang berat itu yang disebut middle distillates. Selama setahun terakhir, saya banyak belajar dari seorang teman soal ini. Saya sampai bilang, wah ternyata Larry tahu banyak juga. Tapi jujur, sebelumnya saya nggak sadar hal-hal seperti ini. Dan begitu tahu, rasanya cuma bisa bilang, astaga. Hey, just a very quick note, the best way to support Hey, cuma catatan singkat aja. Cara terbaik untuk mendukung channel ini adalah dengan mendaftar di Substack gratis saya. Kamu juga bisa bantu lewat langganan berbayar di sana. Atau beli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai ketemu di sana. Kamu tadi pagi ngirimin saya file PDF itu, dan setelah saya baca, intinya adalah bahwa, ya, minyak mentah itu dibagi-bagi kan. Sebagian jadi bensin buat kita dipompa, sebagian lagi bahan bakar penerbangan, sebagian di bahan bakar jet, dan sebagian last dari solar. Solar digunakan untuk menggerakkan seluruh perekonomian. Dan ini soal pertukaran kan. Jadi intinya begini, kalau kita kekurangan pasokan, kita juga akan kekurangan minyak yang dibutuhkan untuk perang, untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur, dan sebagainya. Akibatnya, biaya untuk mempertahankan perang jadi makin mahal. Militer Amerika Serikat, termasuk Angkatan Laut dan lainnya, tentu saja adalah pengguna utama minyak Amerika, terutama minyak mentah berat. Nah, jenis minyak itu bukan yang membuat Amerika Serikat mandiri. Amerika mandiri itu penting that agro unik minyak berat. You're independent of light crude, but not of heavy crude. Right, that's the one we have to import. Exactly, that's the one we have to import. Benar. Itu yang harus kita impor. Tepat sekali, itu yang harus kita impor. Jadi kalau kita ambil barel minyak itu, sekitar 30% diantaranya adalah distilat menengah. Nah di situ kita harus memilih, mau dijadikan bahan bakar diesel atau bahan bakar untuk pesawat, baik jet militer maupun penerbangan sipil. Nggak bisa dua-duanya sekaligus, harus pilih salah satu. Dan disitulah masalahnya. Karena pasokan yang lebih berat dari Teluk Persia itu putus. Rusia pada saya mereka memutus pasokan itu, dan to killing mereka itu mengalami sister. They've suffered some damage to some of their refineries, but then that leaves Canada. Tapi itu berarti tinggal Kanada, Meksiko, dan Venezuela. Dan sekali lagi, infrastruktur di Venezuela sedang kesulitan untuk mendukung peningkatan produksi. Jadi intinya begini, dan Trump juga bilang di konferensi persnya di KTTJ G2, kita cuma punya waktu 4 minggu lagi. Dalam 4 minggu, kita akan kehabisan.
Nah, disinilah bagian yang jadi menarik. Ketika orang bilang, ya sudah, kita harus buka Selat Hormuz. Seolah-olah kalau Selat Hormuz dibuka, tersebut semua mu'alindis bakal semangat lagi. Sebenarnya kan kembali normal. Enggak, Brian itu Miles. Not going to happen. They're number one, those ships that have been sitting there on those hot water. Pertama, kapal-kapal yang sudah lama berlabuh di perairan panas itu, di air asin yang panas, sekarang penuh dengan teritip dan entah apa lagi yang menempel di badan kapal. Kapal-kapal itu pada dasarnya harus diperbaiki dulu. Mereka harus dibersihkan sebelum bisa mulai mengangkut barang lagi. Dan perkiraannya, sekitar 12% dari total kapal kargo komersial di dunia itu sedang tidak beroperasi. Jadi, itu sendiri sudah jadi masalah. Lalu ada soal asuransi, karena mereka tidak bisa menjamin bahwa Selat Hormuz dan Teluk Persia bebas dari rau. Pihak Lloyd's of London bilang, ya, kami tidak akan mengasuransikan kapal-kapal kan. Lloyd's of London says, well, we're not insuring your ships. You know, we have to have a guarantee that it's clear. And then Kita tahu, kita harus punya jaminan bahwa semuanya jelas. Lalu militer Amerika, waktu bersaksi di depan Kongres, bilang ya, kami pikir bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 6 bulan. Nah, dari situ saja sudah ada penundaan 6 bulan. Dan begitu kapal-kapal mulai bergerak, bisa jadi ada tambahan penundaan 2 bulan lagi untuk membersihkannya. Jadi maksudnya begini, meskipun tujuannya adalah memulihkan pasokan minyak dunia sudah berkurang sekitar 20% dalam 4 bulan terakhir. Banyak negara mengatasinya dengan menguras cadangan mereka. Tapi sekarang, cadangan itu sudah hampir habis. Ini situasi yang sangat menarik. Karena saya rasa akhirnya orang di Amerika Serikat mulai benar-benar menyadari bahwa kapasitas ini terbatas. Misil, amunisi, dan segala macamnya itu jumlahnya terbatas. Tapi sekarang juga mulai terasa bahwa bahkan pasokan minyak pun terbatas. Dan sepertinya ada seseorang yang benar-benar duduk bersama Donald Trump dan menjelaskan padanya, begini. Kelihatannya masih baik-baik saja sekarang, tapi sebenarnya kita sudah terlambat untuk menyelesaikan masalah ini. Di kanal saya beberapa hari lalu, Steve Jeremy, seorang komodor, menyampaikan bahwa setiap penurunan 1% pasokan minyak dunia bisa berdampak sekitar 1% terhadap PDB global. Dan dampaknya sekarang benar-benar besar sekali. Jadi, waktunya sudah habis kan? Pemerintahan Trump tidak punya waktu untuk menghindari kekacauan yang akan muncul tepat saat semua orang mulai panas menjelang pemilu paruh waktu. Maksud saya, waktunya benar-benar lebih buruk dari ini, bukan? Ya, dan menurut saya, terus terang saja, dia sudah menunggu terlalu lama. Padahal kesepakatan ini sudah tersedia sejak bulan April. Iya. Jadi, dia sudah kehilangan bulan Mei dan sekarang juga Juni. Apakah mereka bisa menyelesaikan sesuatu yang nyata sebelum Juli? Ya, itu masih harus dilihat. Tapi soal penggunaan sebenarnya, konsumsi, sampai sekarang mereka masih bisa menutupinya. Karena di pasar minyak ada banyak pihak yang terlibat. Chris Martenson, misalnya, dia juga analis ekonomi yang cerdas, dan dia sudah meneliti hal ini. Karena kamu tahu kan, dan saya kira waktu kamu kuliah dulu, pasti pernah ambil mata kuliah ekonomi. Di situ kamu belajar konsep dasar tentang penawaran dan permintaan. Nah, di pasar seperti itu, biasanya kalau permintaan tinggi, ada insentif untuk menambah pasokan. Atau kalau pasokan tidak ditambah, ya harganya akan naik. Jadi mereka menghadapi situasi yang dinamis. Tapi hal itu ditekan. Mereka masuk dan memanipulasi pasar, berusaha berpura-pura seolah-olah tidak ada masalah, seolah pasokan masih melimpah. Padahal kenyataannya, and everything able to damage the knee, it's mom loath. Fluktuasi harga yang kita lihat selama 3 bulan terakhir sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh spekulasi dan perkiraan harga, bukan oleh guncangan nyata di sisi pasokan dan permintaan. Nah, guncangan yang nyata itu justru baru akan muncul sekarang, mulai terasa, dan mendorong harga naik. Bahkan kalaupun berita tentang negosiasi terdengar positif. Jadi, menurut Anda, apa dampaknya terhadap proses negosiasi? Di satu sisi, kita melihat Iran ingin ada hal-hal yang bisa diverifikasi, kan? Itu sebabnya mereka ingin ada nota kesepahaman dulu.
Sekarang mereka akan memantau apakah Amerika Serikat benar-benar akan mematuhi nota itu atau tidak, dan apakah kapal-kapal mereka bisa benar-benar lewat. Dan sejauh ini, tampaknya memang begitu. Tapi di sisi lain ada masalah besar dengan Israel dan Lebanon. Menurut Anda, apakah Amerika Serikat kali ini akan benar-benar menekan Israel supaya situasi ini bisa diselesaikan? Ya, saya tidak begini dengan pesat Stemeling. Well, I wouldn't say it's sort of the first time. I mean, historically, we go back to Maksud saya, kalau kita lihat ke belakang secara historis, dulu Dwight Eisenhower pernah menekan Israel, Prancis, dan Inggris saat krisis Suez. Lalu Reagan juga melakukan hal yang sama pada tahun 82 ketika Israel melancarkan salah satu invasi pertamanya ke Lebanon di tengah perang saudara Lebanon. Tapi tampaknya Trump akhirnya benar-benar menekan Bibi Netanyahu karena pada hari Sabtu kelihatannya Israel tidak akan berhenti dan kemudian mereka berhenti. Seraviari Twintikant. Sejauh ini, katan senjata Verstem bevisi depan. So far, and it's real simple. Dan ini sebenarnya sederhana banget. Amerika Serikat adalah pemasok utama bantuan militer dan senjata untuk Israel. Seperti yang dilaporkan Washington Post, kalau nggak salah bulan April lalu, 2/3 dari sistem pertahanan udara yang digunakan selama 40 hari pertama Perang Ramadan ini adalah sistem buatan Amerika yang beroperasi. Bukan David Sling atau Iron Dome, tapi rudal Patriot dan Taat, rudal pencegat itu. Jadi, Trump ada di posisi di mana dia bisa menarik semua itu dan mengancam, ya, entah kalian mau lakukan apa yang saya minta, atau kami cabut dukungan itu. Di saat yang sama, militer Amerika di bawah CENTCOM sudah disiapkan untuk operasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan tahu kan, kalau ada satuan militer yang dikerahkan, mereka bikin yang disebut pusat operasi gabungan atau pusat operasi taktis. Nah, dalam kasus ini, mereka menyebutnya CATS, singkatan dari Crisis Action Teams atau Tim Penanganan Krisis. Jadi semua elemen yang terlibat di situ, militer, ditambah unsur antar lembaga seperti CIA dan lembaga lain yang mungkin relevan dengan operasi militer, semuanya bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka menerima komunikasi dari lapangan, mengirimkan perintah ke lapangan, menangani berbagai hal yang masuk dan perlu ditindaklanjuti, mengeluarkan perintah untuk operasi taktis, misalnya menyerang target tertentu pada waktu tertentu, dan memastikan semua itu berjalan dengan baik. Nah, sistem seperti itu sekarang sudah dibongkar, sudah dihentikan. Jadi sekarang kembali ke operasi normal, begitu yang saya dengar. Artinya, Amerika Serikat saat ini tidak lagi dalam posisi untuk langsung menekan tombol dan melancarkan serangan. Dulu, waktu tim-tim CAT itu masih aktif ya, tindakan bisa diambil dengan sangat cepat. Apakah seperti itu seksual lapangan? Apakah orang Iran, dari sudut pandang mereka, bisa hewan puasa Yes. Ya, saya rasa begitu. Dan masalah utamanya sekarang adalah mereka mulai memindahkan pesawat tempur Amerika Serikat kembali ke dalam negeri. Karena ya pesawat F-35 itu nggak bisa terbang sejauh 8.000 atau 7.000 mil. Jarak tempuhnya cuma sekitar 600 mil kalau nggak bawa beban tempur. Jadi harus diisi bahan bakar di udara. Pesawat itu harus terbang ke pangkalan lain atau diisi bahan bakar di udara. Atau bahkan dua-duanya supaya bisa kembali semua. Jadi untuk memindahkan dan menempatkan pesawat-pesawat ini ke zona tempur, lalu menariknya lagi dari sana, itu butuh upaya logistik yang besar. Dan di situ lagi-lagi yang dihadapi adalah soal bahan bakar penerbangan. Jadi sekarang ada persaingan di sini. Kita butuh banyak bahan bakar jet untuk menjaga pesawat-pesawat itu tetap terbang. Tapi itu berarti lebih sedikit bahan bakar di Essel untuk truk-truk yang mengirim makanan ke toko-toko. Ini soal pilihan dan pengorbanan. Nah, situasi itu sedang berlangsung. Dan saya pikir, Amerika Serikat juga, dalam 2 hari terakhir yang cukup intens, Amerika menyerang Iran pada tanggal 9 dan 10 Juni. Lalu Iran membalas dan serangan juga bertimbang kursusnya besar pada infrastruktur, sistem komunikasi, dan pesawat di Kuwait, di Bahrain, di Pangaran Saud, di Yordania, di Muwafaq al-Salti.
Prince Saud Air Base, and then Jordan at Muwafaq al-Salti. Why I didn't understand that, and I was Saya nggak paham soal itu. Waktu itu saya lagi di lapangan ikut konferensi, jadi nggak sempat ngikutin beritanya. Tapi kenapa Amerika Serikat melakukan itu? Maksud saya, bukankah Iran sudah cukup jelas menunjukkan dalam perang 40 hari bahwa apapun yang kalian serang, mereka akan balas dengan menghancurkan sesuatu yang nilainya sama atau bahkan lebih besar. Jadi kenapa mereka tetap melakukan itu? or even more. I mean, why did they do that one? Yeah, so I'm looking at it, and so I think what happened. Ya, jadi begini. Saya melihat situasinya, dan menurut saya yang terjadi adalah begini. Karena ingat, ketika mereka berangkat untuk misi tempur, itu bukan sekadar seseorang yang tiba-tiba merasa gelisah lalu bilang, saya mau naik pesawat dan menyerang target tertentu. Tidak begitu. Mereka menjalankan misi yang sangat spesifik yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan target yang sudah ditentukan. Jadi saya pikir yang sedang terjadi waktu itu adalah, ada seseorang yang memutuskan, oke, mari kita lihat apakah kita bisa menggunakan kekuatan militer untuk membuka Selat Hormuz. Nah, untuk itu, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi posisi peluncuran rudal dan drone Iran. Kedua, kita harus menemukan dan menghancurkan titik-titik komunikasi. Bagaimana Iran mengirim perintah untuk mengordinasikan berbagai unit itu. Dan kita juga perlu menghancurkan radar dan seterusnya. And we need to destroy radars, etc. So what the United States would do, and like one of the Jadi yang dilakukan Amerika Serikat waktu itu, pada salah satu kesempatan, mereka mengirim 4 kapal ke Selat Hormuz. Iran langsung bereaksi. Kalau kita memantau lewat satelit dan cara teknis lainnya, kita bisa lihat bagaimana sistem komunikasi mereka menyala, bagaimana mereka mulai berkomunikasi, mulai merespons. Nah, dari situ, itu salah satu cara untuk mengidentifikasi jaringan mereka supaya bisa dihancurkan. Lalu, sebagai balasan atas hal itu, Amerika Serikat menyerang lokasi-lokasi di Bandar Abbas di Pulau Qasem dan satu pelabuhan lain di selatan Bandar Abbas. Tapi Iran sudah siap. Begitu mereka diserang, mereka langsung berbalik dan bilang, oke, kita serang target ini, target itu, dan target yang satu lagi. Dan saya tahu, dari orang-orang yang paham soal kerusakannya, bahwa Iran memang menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Dan jelas sebagian di antaranya dilakukan oleh Iran sendiri. Dalam salah satu serangan, saya diberitahu, ada pasukan militer Pakistan, para teknisi yang dilatih menggunakan sistem buatan Tiongkok, yang memakai rudal dari Tiongkok untuk menyerang target-target Amerika Serikat. Wah ya, jadi Amerika Serikat benar-benar mengalami kerusakan yang cukup parah akibat serangan itu. Dalam salah satu serangan terakhir di pangkalan udara Muwafaq al-Salti di Yordania, baik sumber Iran maupun Rusia melaporkan bahwa serangan itu menghancurkan atau merusak 12 jet F-35. Nah, itu saja sudah lebih dari $1 miliar nilai pesawatnya. Well, that's more than $1 billion worth of aircraft right there. I have this pet theory of Saya punya teori pribadi, begini. Menurut saya, salah satu faktor yang membuat Amerika Serikat akhirnya memutuskan, baiklah, kita harus melakukan apapun untuk mencapai solusi lewat negosiasi. Mungkin karena Arab Saudi, Qatar, dan mungkin juga Kuwait serta Bahrain memberi tekanan pada Amerika. Mungkin mereka bilang, kalau kalian nggak hentikan ini, kami akan batalkan perjanjian pangkalan militer, dan semacamnya. And itu proceed bahwa teori pribadi saya ini, yang saya sekali melihat bukti, adab nansa. Das justru fakta, in mememak seperti sana. they are just like the satellites that they are. No, I think it's not a pet theory. Tidak, saya rasa itu bukan sekadar teori pribadi. Baik saya maupun Pepe sama-sama mendapat informasi bahwa Pakistan memainkan peran yang sangat penting dan luar biasa sekali betapa besar pengaruhnya dalam seluruh proses ini. Jadi Pakistan bekerja sama dengan Qatar dan Arab Saudi, dan mereka berdua mengirim pesan yang jelas ke Amerika Serikat. Kalian akan keluar dari negara kami. Kabarnya, Qatar sudah memberitahu Amerika Serikat bahwa mereka ingin pangkalan Al-Udeid ditutup dalam waktu 9 bulan. Sekarang, mungkin kamu bilang, kedengarannya agak berlebihan. Tapi, kamu sudah lihat belum video saat Menteri Luar Negeri Qatar mempermalukan J.D. Vance kemarin di Bergenstock? Saya belum lihat. Wah, kamu harus lihat itu. Didn't see it yet, but Oh, you got to look at it. So,
You got Prime Minister Sharif. Jadi di situ ada Perdana Menteri Sharif dari Pakistan, lalu ada Jenderal Munir dari Pakistan, dan J.D. Vance berdiri di sebelah kanan Sharif. Lalu datanglah Menteri Luar Negeri Qatar. Dia memeluk Sharif, saling sapa dengan hangat. Setelah itu, kamu bisa lihat Vance bereaksi seperti, dan si Menteri Luar Negeri itu langsung berbalik, jalan ke arah Munir, memeluknya juga, lalu berbalik lagi dan berdiri di sana. Dan kamu bisa lihat J.D. Vance masih berdiri di sebelah kanan Sharif. Vance likud smaim gemakining kecil. Thema terbadan sedikit, dengan angkert faith kithini. Sao avmen ngotter, ini tau aimak toward embal. Foreign Minister crosses his arms, and looks away. Oh itu, mereka berbana marah. Serius mau streng. Ya. And you know, I think we must not underestimate this. Dan tahu kan, saya pikir kita tidak boleh meremehkan hal ini. Dan memang benar, saya lupa menyebutkannya di wawancara terakhir saya tadi. Tapi faktanya, ada pihak Qatar di sana, dan juga Pakistan. Menurut saya, kehadiran mereka itu untuk mengimbangi Amerika Serikat, supaya memastikan bahwa, ya, semuanya harus mulai bergerak, teman-teman. Jadi sekarang ini bukan 1 lawan 1, tapi 3 lawan 1. Qatar tidak ada di sana untuk mendukung Amerika Serikat. Qataris are not there to support the United States. Yeah. And then look what happened. Look at the other Ya, meeting that terus lihat apa yang terjadi. Lihat pertemuan lain yang berlangsung kemarin. Saya lupa di mana tepatnya, sepertinya di Islamabad. Menteri Luar Negeri dari Mesir, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Sekarang menurut kamu itu cuma kebetulan? Enggak. Ya, silakan lanjut. No. Yeah. So what? You go ahead. But Larry, Tapi Larry, kamu tahu, saya baru aja wawancara sama Danny Davis, dan dia nunjukin saya cuplikan gila dari Lindsey Graham. Dia bilang katanya, kita bakal ngebom mereka sampai hancur total, dan seterusnya. Terus dia juga bilang, Arab Saudi harus gabung ke Abraham Accords, dan nanti bakal jadi hal terbesar, dan bla bla bla. Saya pikir, mereka ini waras nggak sih? Soalnya yang terjadi justru kebalikannya. Negara-negara Teluk sekarang malah menekan Amerika Serikat supaya akhirnya berhenti, keluar, dan selesai dengan semua itu. Dan saya rasa Amerika Serikat udah nggak punya banyak simpati lagi di Timur Tengah. Mungkin cuma Uni Emirat Arab yang masih ada sedikit. Tapi selain itu, ya Amerika Serikat nggak banyak dapat simpati. Hubungan ini dari awal dibangun dengan janji, hey, kami akan melindungi kalian. Kalau kalian ikut kami, semuanya bakal aman. Nggak ada yang berani ganggu. Sekarang mereka melihat sekeliling dan bilang, ya kami sudah berdiri di pihak kalian, tapi kami justru babak belur. Ya, maksud saya, kalau mau jujur, Iran itu bukan cuma sekadar menyentuh mereka, tapi benar-benar menghajar habis-habisan. Dan saya rasa pesan itu sudah benar-benar masuk di seluruh situasi itu. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Amerika Serikat malah melempar mereka ke bawah bus kan. Ini sebenarnya bisa ditebak. Sudah diprediksi. Mereka pasti sudah bilang jangan lakukan itu. Tapi Amerika Serikat tetap melakukannya. Dan mereka melakukannya lagi, bahkan bulan ini juga kan. Jadi ya, Max, brand new thing. TASS. They will be hit time and time again. So Yeah, well, see, there again the cash flow for Saudi Arabia. Ya, jadi begini. Arus kas untuk Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab sekarang turun drastis. Mereka nggak lagi punya aliran uang seperti dulu. Nah, hubungan antara Qatar dan Iran itu menarik banget karena Qatar berusaha main di dua sisi. Ingat, mereka baru saja kasih Presiden Trump pesawat kepresidenan senilai $400 juta yang dia perkenalkan minggu lalu. Tapi kemudian kita lihat apa yang dilakukan Menteri Luar Negeri Qatar yang menyinggung J.D. Vance. Sesuai respond Amerika Serikat. Lalu penabumerti Rusia dan Tiongkok. Rusia dan Tiongkok is a dekuat thong kwaon Qatar and kedua hacup semeriklit. Because there are two things going on. They recognize you've got to restructure the security. Mereka sadar bahwa arsitektur keamanan harus dirombak. Dan itu berarti akan dibentuk aliansi militer di antara negara-negara Arab Muslim. Nah, Iran memang bukan negara Arab, tapi tetap negara Muslim. Sementara Turki dan Mesir,
keduanya agak sulit dikendalikan karena sudah dibayar oleh Israel. Maksud saya, mereka sudah lama menyalurkan uang dari sana. Dalam kasus Erdogan, bentuknya minyak. Dalam kasus Sisi, gas alam cair. Dan satu lagi yang benar-benar sudah dikompromikan oleh Israel adalah Uni Emirat Arab. Sistem mereka bisa dibilang salah satu pusat pencucian uang terbesar di dunia, setidaknya sampai perang ini dimulai pada tanggal 28 Februari. The start of this war on the 28th of February. There's still, so I've had report from Saya mendapat laporan dari sumber yang bisa dipercaya bahwa salah satu peran yang mereka jalankan adalah Paman Zelensky berperan sebagai kurir uang. Setiap minggu dia terbang dari Kiev ke Dubai atau Abu Dhabi, membawa tas berisi uang tunai, benar-benar jutaan dolar, dan menaruhnya di bank-bank Emirat. Uang itu kemudian dipakai untuk membeli properti. Mereka menyebutnya sebagai skema penipuan. Jadi, setelah properti itu dibeli, properti tersebut dijual lagi, dan hasil penjualannya lihat transfer ke bank-bank di Israel. Di sana, seitwagian disirsiring ke beberapa Kongres Amerika Serikat. Some of that money is funneled back into members of the U.S. Congress. That's how you're getting paid. Begitulah cara mereka mendapatkan bayaran. Jadi, mereka memang memainkan peran itu. Tapi akibat dari perang ini, sistem keuangan Emirat jadi terganggu. Banyak orang super kaya sekarang memindahkan uang mereka kembali ke Singapura, karena mereka melihat Singapura lebih stabil dibanding misalnya Abu Dhabi atau Dubai. Itu sebagian menjelaskan kenapa, dalam 3 minggu terakhir, para pejabat Emirat yang sebelumnya begitu dekat dengan perusahaan intelijen Israel, sekarang sempat merujuk jengku. Dan itu ingcijum dua alasan orang tuan main de jura, dan dua mastamer, and it choose to raisi. Sit down and chat with Rachi. In my view, there's just no way around. Menurut saya, tidak ada jalan lain selain mencari bentuk penyelesaian lewat negosiasi. Dan semakin lama ini berlangsung, Iran justru makin punya posisi tawar. Mereka yang akan menentukan arah situasi ini. Amerika Serikat tentu saja akan terus membuat pernyataan keras dan semacamnya. Itu sudah pasti. Tapi sekarang menurut saya, semua faktor sudah siap untuk memperlebar jurang dalam hubungan yang memang sudah retak antara Israel dan Amerika Serikat, apalagi karena opini publik juga sudah berubah. Jadi kita sampai pada titik di mana para anggota Kongres Amerika menjelang pemilu paruh waktu, untuk pertama kalinya benar-benar mulai bertanya, apakah saya harus berpihak pada Israel atau justru sebaliknya? Menurut Anda, apa dampaknya hal ini terhadap hubungan dengan Israel? It's a generational change. Ini soal perubahan generasi. Jadi, orang-orang seumuran saya yang berusia 60 tahun ke atas, kami ini generasi terakhir dari kaum boomer. Saya lahir tahun 1955. Kami tumbuh dengan mitos Daud melawan Goliat tentang Israel. Bahwa Israel adalah Daud kecil yang melawan raksasa Goliat, yaitu bangsa Arab, dan berjuang melawan segala kemungkinan yang mustahil. Tapi generasi yang berusia 50 tahun ke bawah melihatnya berbeda. Mereka melihat di media sosial. Meskipun Israel berusaha menutup dan mengendalikan media sosial, mereka melihat genosida Israel terhadap rakyat Palestina. Dan yang diserang bukan hanya umat Muslim, tapi juga umat Kristen. Jadi pesan itu sekarang mulai menggema. So that message is now starting to resonate, and then when you tie that in with prominent. Lalu kalau kita hubungkan itu dengan para podcaster terkenal sekarang, Tucker misalnya. Dulu ada masa ketika Tucker Carlson dianggap sebagai sekutu yang bisa diandalkan bagi Israel. Sekarang tidak lagi. Hal yang sama juga berlaku untuk Candace Owens, Joe Rogan, Theo Vaughn, dan beberapa orang lainnya. Judge Napolitano misalnya, podcastnya hampir mencapai 1 juta pelanggan. Jadi pesan ini mulai menyebar, dan sekarang Israel tidak lagi punya dukungan politik dari mayoritas masyarakat Amerika seperti dulu. Mereka memang masih bisa mendapatkan dukungan dari Kongres, sebagian karena membeli anggota Kongres. Tapi bahkan hal itu sekarang mulai terbongkar dan mulai terlihat sebagai potensi masalah. Jadi, that is becoming a potential liability. So, tahu kan, ini memang perubahan yang cukup besar. Dan lagi seperti halnya perang, seburuk apapun itu, perang seringkali menyingkap kenyataan tertentu di lapangan.
Menurut kamu, kalau kita sedikit beralih ke Rusia, apa yang bisa dipelajari Rusia dari situasi ini? Iran bertahan habis-habisan saya rasa, dan mereka seolah ingin menunjukkan bahwa kalau mau dapat konsesi dari pihak besar, kamu harus menyerang para proksinya dulu, kan? Dan itulah yang sedang mereka lakukan di Bergenstock sekarang. Itu seperti saat mereka menagih konsesi, bukan? Jadi menurut kamu, apa yang bisa dipetik Rusia dari semua ini dalam proses mereka memahami cara menghadapi situasi mereka sendiri? Dan perang di Ukraina ini sekarang sudah berlangsung lebih lama dari perang patriotik besar, kan? Iya, betul. Yeah, so a couple of interesting. Ya, jadi ada beberapa perubahan menarik selama seminggu terakhir. Ushakov, salah satu penasihat dekat Putin, muncul dan mengatakan bahwa perjanjian Ankara sudah mati, sudah selesai, sudah lewat. Jadi itu sudah tidak dibicarakan lagi. Mereka bertahan dengan itu hampir selama setahun. Hampir setahun, padahal gak ada hasilnya sama sekali. Tapi mereka tetap aja, ya mereka punya cara untuk terus bertahan kalau mereka masih percaya sesuatu bisa terjadi nanti. Tapi sekarang, jalan itu sudah nggak ada lagi. Right. And now as far as Benar. Dan sekarang, kalau kita lihat operasi militer di darat, kecepatannya meningkat drastis, terutama dalam 2 minggu terakhir. Jadi Konstantinovka sudah direbut. Mereka sekarang mendekati Krasny Liman. Dari posisi itu, setidaknya di wilayah Donetsk, Rusia akan berada dalam posisi untuk mengepung Kramatorsk dan Slavyansk, 2 benteng terakhir di Donetsk. Begitu mereka menguasai itu, terbuka luaslah dataran menuju sungai Dnieper. Mereka juga mempercepat serangan di Zaporizhia, serta di wilayah Sumy dan Kharkiv. Nah, di sisi lain, Ukraina, dengan bantuan, terutama dari Inggris, meningkatkan serangan drone terhadap berbagai target di Moskow. Serangan-serangan itu terlihat lebih parah dari kenyataannya, tapi tetap saja ada warga sipil yang tewas. they look worse than they are, but still they're killing civilians. So now the pressure is growing on Putin to Sekarang, tekanan terhadap Putin makin besar untuk melakukan serangan militer ke Inggris. Jadi kalau serangan drone seperti ini terus berlanjut, dan Inggris tetap memasok bantuan, saya perkirakan sebelum akhir Agustus, Rusia akan menyerang pabrik-pabrik di Inggris. Ini berisiko nyata memperluas perang. Tapi sekarang, Rusia sudah sampai pada titik, seperti yang diungkapkan secara terbuka oleh Sergei Kadyrov, bahwa mereka sudah kehilangan rasa takut terhadap pembalasan. Karena itu, kita harus menunjukkan pembalasan, mungkin untuk mengembalikan efek jera nuklir. Karena saat ini di Eropa, terutama di Inggris, saya tidak melihat semangat sama seperti Jerman. Merz sudah berkuasa, dan Keir Starmer sekarang sudah tidak lagi menjabat. Merz is in, Keir Starmer is now out of office. We'll see if his successor is as ambitious. Kita akan lihat apakah penggantinya nanti akan sama ambisiusnya dalam mendukung serangan drone di Ukraina. Tapi yang jelas, kita sudah masuk ke fase baru dalam perang ini. Dari sudut pandang Putin, dia menyebutnya sebagai fase akhir. Jadi serangan-serangan terakhir yang putus asa dengan drone ini sebenarnya tidak mengubah situasi strategis. Harapannya di pihak Barat mungkin adalah agar serangan ini menimbulkan tekanan politik untuk menjatuhkan Vladimir Putin. Tapi, serius, apa yang mereka pikirkan? Mereka kira akan muncul sosok moderat yang berkata, "Ayo, kita hentikan serangan ke Ukraina?" Tentu saja tidak. Medvedev sudah menunggu di belakang layar, dan dia jauh lebih siap untuk menarik pelatuk dibandingkan Vladimir Putin sendiri. Much more willing to pull the trigger than Vladimir Putin has been. But yeah, it is true. It's like though, what Tapi ya, memang benar. Maksudnya begini, yang diharapkan Ukraina, dan kita tahu mereka sudah berusaha ke arah itu selama bertahun-tahun, adalah menciptakan semacam pasal 5 untuk NATO. Mereka mencoba, karena secara teori itu satu-satunya hal yang masih bisa menyelamatkan Ukraina. Pasal 5, lalu semua ikut terlibat, dan terjadilah perang besar, termasuk Amerika Serikat. Dan itu satu-satunya hal yang mungkin masih bisa mereka harapkan untuk merebut kembali wilayah mereka. Dan kita bisa lihat bagaimana mereka mencoba memancing Rusia. Semua serangan drone itu, terutama minggu lalu di Sevastopol, meledakkan monumen perang yang sama sekali nggak punya nilai taktis. Nilainya cuma satu, bikin Rusia marah. Dan memang, itu bikin mereka marah. Dan mereka bilang begitu ke saya.
Stas Krapivnik terus bilang, kami sekarang benar-benar marah. Tapi dalam konteks itu, ini semacam jebakan, mencoba memancing Rusia melakukan sesuatu yang sudah lama dikatakan oleh orang Eropa. Mereka akan melakukannya, mereka akan datang, dan mereka akan menyerang kita. Lalu begitu itu terjadi, mereka langsung bilang, serangan tanpa provokasi. Dan sekarang satu untuk semua untuk satu. Tapi kita sudah sampai di titik di mana Amerika Serikat bahkan nggak bisa lagi berperang di Asia Barat, kan? Jadi menurut saya, hal ini justru meningkatkan kemungkinan di dalam Rusia untuk mengambil risiko dan bilang, ya sudah, kita kasih aja apa yang mereka mau. Jadi kamu juga berpikir, perhitungannya di Rusia sekarang memang sedang berubah. Oh yeah. Oh iya. Jadi begini menurut saya, sejak awal memang ada sikap hati-hati dalam operasi khusus itu. Itulah kenapa Putin menyebutnya sebagai operasi militer khusus. Dia tidak berniat untuk memobilisasi seluruh masyarakat. Mereka sadar bahwa Rusia punya keterbatasan bawaan. Mereka tidak punya tenaga manusia yang sepenuhnya dimobilisasi. Sistem pabrik dan industri manufaktur belum siap beroperasi untuk melakukan penggantian kalau sampai terjadi, katakanlah, perang dalam skala industri. Mereka juga belum memiliki seluruh jajaran sistem senjata mereka. Tapi sekarang, setelah 4 tahun, mereka berada di posisi di mana mereka tidak perlu memobilisasi masyarakat atau memaksa konsumen berkorban demi mendukung upaya perang. Mereka bisa menjalankan keduanya sekaligus, senjata dan kesejahteraan. Tapi sekarang, mereka ada di posisi di mana tentaranya sudah solid, setidaknya 1,5 sampai 2 juta orang yang dimobilisasi. Jadi mereka sudah punya kekuatan bersenjata yang siap. Mereka terlatih, bukan pasukan yang belum punya pengalaman. Jadi ini bukan seperti mengerahkan sekelompok rekrutan baru. Basis industrinya juga sangat kuat. Satu-satunya masalah yang kadang mereka hadapi adalah mencari cukup banyak pekerja. Dan sistem senjata yang sudah dikembangkan, selain Burevestnik, ada 4 jenis rudal hipersonik. Mereka juga punya bom FAB. Jadi sekarang mereka benar-benar siap. Saya rasa mereka memang tidak mau memaksakan konflik dengan Ukraina yang bisa menarik Eropa ke dalamnya, sebelum mereka yakin bisa mengalahkan seluruh Eropa. Sekarang mereka sudah siap untuk itu. Dan saya rasa itulah tahapnya. Dan sekarang mereka bilang, dan di atas semua itu, saya pikir mereka kaget mengetahui betapa lemah, betapa dangkal kemampuan Amerika Serikat sebenarnya. Mereka berasumsi bahwa, Amerika Serikat ini negara besar dan kuat yang bisa mengerahkan segala sumber daya. Ternyata tidak bisa. Dalam memproduksi sistem senjata tertentu, persediaannya sudah menipis. Lalu Amerika Serikat bicara besar, katanya ya, kami akan mulai produksi lagi, kecuali untuk mineral tanah jarang yang penting, yang asalnya dari Tiongkok. Tiongkok tidak memasoknya, artinya mereka tidak bisa membangun sistem senjata itu. Misalnya rudal jelajah Tomahawk, yang membutuhkan 18 jenis mineral tanah jarang berbeda. Tapi artinya begini, kalau orang Eropa cukup bodoh untuk melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang benar-benar mendorong Rusia sampai ke titik batas, ya mereka akan dapat perang itu. Semua logika sekarang mengarah ke sana. Satu-satunya hal yang bisa mencegah itu terjadi adalah kalau orang Eropa mulai tenang dan akhirnya bisa beresin urusan mereka sendiri. Tapi kalau ada satu kejadian besar lagi, satu ledakan besar di dalam Rusia yang menewaskan banyak warga sipil, Rusia pastelas. Dan mereka akan make thing moments. Oke, jadi premisnya adalah orang Eropa itu pintar. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Saya nggak akan pernah bilang begitu. Nggak akan. Itu bukan asumsi yang saya buat. Mereka sendiri sudah membuktikan kalau mereka waras. Iya. Skirting is the Bansanism Snafroid. Look at the logic of this. So Coba lihat logikanya.
Jadi ekonomi Eropa, kita butuh biaya energi yang rendah. Artinya kita butuh minyak murah dan gas alam cair yang juga murah. Tapi kemudian, yang kita lakukan adalah ikut rencana Amerika Serikat untuk meledakkan pipa Nord Stream, lalu menjatuhkan sanksi ke Rusia supaya kita nggak lagi beli minyak murah. Akibatnya, kita justru beli minyak yang lebih mahal dan hanya beli gas alam cair yang mahal dari Amerika Serikat. Jadi, harga energi kita naik 50–100%. Dan orang bilang ya, itu strategi yang hebat. Padahal di saat yang sama, kita mulai mengalami deindustrialisasi. Sementara kita mengaku sedang bersiap perang dengan Rusia, yang jelas butuh kapasitas industri besar untuk menopang produksi artileri, tank, pesawat, rudal, drone, dan sebagainya. Maksud saya, ini benar-benar nggak masuk akal. Tidak begitu. Tapi sekali lagi, menurut saya, banyak orang Eropa sekarang terjebak dalam semacam psikosis massal atau semacam kondisi kolektif yang membuat mereka percaya bahwa kalau mereka menginginkannya cukup kuat, maka itu akan terjadi. Seolah-olah semua orang adalah Churchill. Mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir secara realistis. Saya menonton sebuah program TV Swiss beberapa hari lalu. Mereka membahas soal pro dan kontra kemungkinan mengirim senjata ke Ukraina. Selama 1 jam penuh, mereka bicara soal sisi moralnya, untung ruginya secara etika. Tapi tidak sekalipun terpikir oleh mereka bahwa kalau mereka mengirim senjata ke Ukraina dan senjata itu digunakan untuk membunuh orang Rusia, mungkin saja Rusia akan membalas dan menghancurkan Swiss habis-habisan. Tidak sekalipun. Sama sekali tidak terpikir. Dan itulah masalah umum yang sedang kita hadapi di Eropa sekarang. Tapi menurut saya, seperti yang dikatakan Karaganov, Rusia pada akhirnya akan menegaskan kembali hal itu. Dan mungkin, kalau ini tidak berhenti, mereka memang akan melakukannya. Jadi saya kira kamu setuju dengan itu ya. Oh iya, tentu saja. Dan sekali lagi, saya selalu tertarik bagaimana Sergei digambarkan di Barat sebagai semacam tokoh gila seperti Dr. Strangelove. Padahal Sergei itu orang yang luar biasa, menyenangkan, cerdas. Dia bukan orang yang dangkal secara intelektual. Dan dia juga bukan pemikir yang delusional. Maksud saya, dia benar-benar memikirkan hal ini dengan serius. Dia bahkan yang pertama kali bicara bahwa masa depan Rusia ada di timur. Dia bilang, dulu saya ini semacam Europhile. Saya percaya pada arah itu. Tapi kemudian, dia sadar, tidak ada masa depan dalam hubungan dengan Eropa. Mereka terlalu tercemar, terlalu kaku dengan cara berpikir mereka sendiri, sampai tidak bisa melihat peluang untuk bekerja sama dengan Rusia. Dan itulah sebabnya dia bilang, hey, ayo kita ke timur, ke Siberia, ke Tiongkok. Di sanalah masa depan berada. Dan ternyata benar, memang di sanalah masa depan itu. Tapi dia yang pertama melihat hal itu dan menulis tentangnya. Jadi, ketika dia bicara soal perlunya membangun kembali kemampuan penangkal nuklir dengan Eropa, dengan kata lain, membangunkan mereka supaya sadar apa yang sebenarnya mereka hadapi, itu bukan omong kosong dari dirinya. Dan tampaknya, gagasan itu makin banyak mendapat dukungan di kalangan orang Rusia. Kalau Rusia melakukan terhadap Amerika Serikat atau Eropa, hal yang sama seperti yang Eropa dan Amerika Serikat lakukan terhadap Rusia, kita sudah berperang sejak lama. Tentu saja. Maksud saya, ini semua adalah kesalahpahaman total tentang apa yang sebenarnya dilakukan Rusia dan apa tujuan mereka. Tapi propaganda di Eropa begitu kuat, sampai apa yang kita bicarakan ini akan terdengar seperti omong kosong bagi banyak orang di sana. Dan itu sendiri adalah kenyataan lain yang harus dihadapi. Jadi ya, secara keseluruhan, menurut kamu, fakta bahwa Starmer sudah tidak ada, kita belum tahu siapa penggantinya. Apakah itu akan berpengaruh pada dinamika secara keseluruhan? Mungkin saja, karena ini sebenarnya proyek kesayangan Starmer. Dan dia diduga punya hubungan pribadi dengan beberapa pria muda asal Ukraina. Jadi siapa yang tahu apakah itu jadi faktor pendorong di balik semua ini? Tapi, ya, tergantung juga. Kalau penggantinya nanti berpikir, kita harus fokus. Basis pendukung Partai Buruh sekarang makin melemah,
dan melemah dengan cepat karena kondisi dalam negeri di Inggris, baik dari sisi ekonomi, migrasi, maupun keamanan publik, dan sebagainya. Jadi bisa dibilang langkah yang cerdas adalah, ayo kita hentikan semua kegilaan internasional ini yang cuma bikin gangguan dan risiko. Dan coba lihat apa yang bisa kita lakukan untuk memulihkan kredibilitas kita di dalam negeri. Itu langkah yang masuk akal. Tapi, ya, para politisi ini kan nggak selalu melakukan hal yang masuk akal. These politicians don't necessarily do the smart thing. No. I think they've proven Enggak. time and time again Enggak. that they're incapable. Saya rasa mereka udah berkali-kali nunjukin kalau mereka nggak mampu ngurus hal-hal kayak gini. Karena yang tadi kita bahas di awal, soal kekurangan minyak mentah dan juga kekurangan minyak berat di Amerika Serikat. Maksud saya, buat Eropa malah lebih parah, karena sekarang mereka posisinya di hilir dari Amerika. Rasanya pengen banget saya cabut semua rambut saya. Tapi pertanyaan terakhir, ada perkiraan nggak soal dampak semua ini buat Tiongkok dan cara mereka melihat dunia? Karena saya rasa tahun ini mereka banyak belajar tentang Amerika dan Barat secara umum. About the US and the West in general. It's accelerating China's rise as the Ini mempercepat kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dominan di dunia. Jadi begini, di awal operasi militer khusus tahun 2022, Tiongkok dan Rusia sebagai bagian dari BRICS sempat mengatakan ya, kita nggak perlu bergantung pada Barat. Tapi, waktu itu sebenarnya belum ada rasa mendesak. Lalu setelah sanksi langsung dijatuhkan kepada Rusia, disusul dengan retorika dan ancaman dari Amerika Serikat terhadap Tiongkok, keduanya sadar, oke, kita harus mempercepat langkah ini. KTT yang berlangsung, kalau saya tidak salah, bulan Januari atau Februari 2023 di Moskow, saat Xi Jinping datang ke sana, disitulah mereka benar-benar menyalakan sumbunya. Mereka berpikir, oke, kita harus mempercepat pembentukan tatanan keuangan internasional yang baru. Dan sekarang semua itu berpuncak pada langkah Tiongkok yang menciptakan alternatif untuk sistem SWIFT yang disebut CIPS atau Cross-Border Interbank Payment System. Cross-border interbank payment system. It is digital. SWIFT is Sistem ini bersifat digital, sedangkan SWIFT itu analog. Dan dalam, kalau saya tidak salah, 2 atau 3 minggu terakhir, ada 26 bank internasional lain yang bergabung dengan bank-bank Tiongkok menandatangani perjanjian. Sehingga sistem ini sekarang mulai bersifat internasional. Jadi untuk mentransfer uang, kita tidak lagi bergantung pada SWIFT dan dolar Amerika. Sekarang, untuk mengirim uang, bisa pakai berbagai mata uang, tapi pada akhirnya semuanya bermuara ke renminbi Tiongkok. Jadi, ya, Tiongkok di saat yang sama sedang menjual surat utang Amerika, lalu membeli emas dan perak. Rusia juga menjual surat utang dan membeli emas serta perak. Jepang pun melakukan hal yang sama. Jadi pasar obligasi Amerika, yang dulu dianggap sebagai tempat yang aman, sekarang tidak lagi dipandang seperti itu. Dan disitulah Tiongkok benar-benar mulai mengambil peran, mengambil that alternate venue dengan step small through fourth. Sekarang, warna nebrai itu seasonal brace. Seperti Cam's rate stacks bab Tiapdol Spore. Daga mulai menggerakkan mesin no. Mesin baru ini sedang mulai berjalan. Betul. Benar. Baik. Larry, aku sudah mengambil banyak waktumu. Terima kasih banyak. Kamu selalu sangat dermawan soal itu, juga dengan semua pembaruanmu. Buat yang mau mengikuti kamu, ada sonar21.com, situs utamamu. Dan sekarang juga ada Transition Propaganda, kanal YouTube-mu. Orang-orang sebaiknya ke sana. Ada tempat lain untuk menemukanmu? Itu dua yang utama. Maksud saya Substack. Saya Larry C. Johnson di Substack. Tapi antara Sonar dan Transition Protocol, itu yang paling besar. Saya juga punya Counter Currents yang saya kerjakan seminggu sekali, cuma video pendek. Tapi Transition Protocol sekarang berkembang pesat bersama Pepe. Saya dan Pepe jadi semacam analis utama di sana. Zulfikar Ali, yang kami panggil Z-Man, berperan sebagai pembawa acara, dan Impepanino Wang dan Pepe untuk fokus menggabungkan Boardzowers jurnalistik berbasis data dengan analisis intelijen. Dan menurut saya, have ini kombinasi in Kepko Kut. Ini berpemimpin luar biasa. Sesangat merekemas kana untuk semua for.
Ani tanah Paul kotak deskripsi ini. Larry Johnson, vermis benas ganais waktu hari ini. For your time today. Thanks. Terima kasih Pascal. Selalu bicara denganmu, teman. Friend.